Asal pulau dah. Jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Always. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qamatis salat, qamatis salat. Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. لا تخافوا. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم في صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat subuh Masjid At-Tahir rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, kalau saya pernah lihat dalam sebuah kitab itu dikatakan riwayat hadisnya, tapi tadi setelah saya cek ternyata adalah perkataan sahabat Salmanul Farisi. Hadisnya tentang perdebatan ruh dan jasad kelak di yaumil mahsyar. Jadi ada hadisnya yang mengatakan bahwasanya masalur ruhi wal jasad, ya, kamaq'adi wa a'ma, karajulin maq'adin wal a'ma. Perumpamaan ruh dan jasad itu seperti orang yang pincang, orang yang lumpuh dan orang yang buta. Ketika mereka melihat sebuah kebun dan di dalamnya ada buah-buahan, maka berkatalah si lumpuh kepada si buta, naiklah ke atas pundakku. Maka berkatalah si lumpuh kepada si buta, wahai buta, sesungguhnya aku melihat buah-buahan di dalam kebun. Ya, maka naikkanlah aku ke atas pundakmu supaya aku mengambil buah tersebut. Kemudian ketika berhadapan di hadapan Allah, jasad dan ruh tadi saling berdebat. Kalaulah karena tidak berita darimu, maka aku tidak tahu bahwasanya di dalam kebun itu ada buah, kata si buta. Kata si lumpuh, kalaulah aku tidak kau naikkan ke atas pundakmu, tentu kita tidak akan sampai memetik buah. Maka Allah utus seorang malaikat untuk mendamaikan keduanya. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, siapa di antara kalian yang berperan dalam pencurian buah tersebut? Saling tuduh-tuduhan. Maka kata malaikat itu bahwasanya jasad dan ruh itu seperti pendaki dan sebuah bukit. Ya. Ruh adalah bukitnya dan jasad adalah pendakinya. Maka kedua-duanya mendapatkan dosa yang sama. Begitu juga kita dalam kehidupan ini harus selalu memperhatikan kebutuhan ruh dan kebutuhan jasad. Kebutuhan jasad yang terbaik adalah sesuatu yang tidak mematikan hati orang beriman, yang mengeraskan hati orang beriman. Apa saja yang mengeraskan dan mematikan hati itu? Mengeraskannya adalah barang yang haram atau diambil dari sesuatu yang haram. Yang membuat hati itu bebal adalah maksiat. Maka orang yang pintar dengan kehidupan, dia jaga barokah. Karena sering saya ucapkan barokah itu kadang memang tidak nampak hasilnya di depan mata. Tapi bisa jadi nanti keturunan kedua atau keturunan ketiga baru kelihatan barokahnya. Ada dari salah satu keturunan kita jadi ulama atau jadi seorang engineer yang ilmunya itu dipakai seluruh umat manusia, itu berkah dari kesabaran terhadap yang halal, menjaga diri dari yang syubhat. Itu makanan bagi jasad. Kadang-kadang anak kita besar, jasadnya bagus, multivitaminnya cukup, proteinnya cukup, tetapi ruhnya itu kopong, kosong.
Tidak ada keinginan untuk memperbaiki ruhiyahnya. Kadang waktu sholat dengan perkara sholat selalu hal yang disepelekan. Kita nggak mau juga gitu ya. Kemudian apa makanan bagi ruh? Makanan bagi ruh adalah sifatnya zikir, kemudian pendengaran yang baik, nasihat yang baik, ya, tempat yang baik-baik. Itu semuanya asupan bagi ruh. Jadi kalau ruh juga dikasih makan dengan yang baik-baik, maka dia akan bekerja sama. Orang yang kalau dia kecapean di malam hari, kemudian dia tidak bisa subuh di masjid, tapi karena jasadnya, karena ruhnya mengatakan, aku ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau tidak subuhan, maka aku akan merana, kata ruh. Jasad, karena dia dikasih makanan yang barokah, yang baik, maka dia klop dengan ruh. Oh iya benar, capeknya jasad nanti bisa hilang dengan tidur, dengan istirahat. Tapi yang namanya waktu ini tidak akan terulang. Waktu subuh di tanggal itu. Begitulah kita mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah itu. Harus seimbang antara asupan ruh dengan asupan jasad. Jangan hanya kita beri asupan jasad, tapi anak itu besar dengan ruh yang kopong, ruh yang kosong. Ada juga orang yang dikasihnya ruh yang baik. Ya, asupan ruh itu di tempat yang baik, nasihat selalu dari orang tua, ikut majelis taklim. Tapi jasadnya gak sehat. Kenapa? Karena gizinya kurang, stunting, ya, masa pertumbuhannya tidak diberikan protein yang baik. Ini enggak juga diterima di dalam Islam. Jadi yang benar itu apa? Ruh dan jasad ini seimbang kita berikan kepada our descendants itu. Oleh karena itu kalau kita lihat orang-orang yang dahulu telah memperjuangkan Islam ini adalah orang-orang yang dari segi jasad biasa-biasa aja. Kalau lihat badannya Jenderal Sudirman itu kurus kering ceking. Ya. Kalau lihat jasadnya Yahya Sinwar itu kecil orangnya. Pangeran Diponegoro juga. Ya tingginya hanya 166 cm aja. Tapi ketika dia naik di atas kudanya, Belanda itu gemeteran ngadapinnya. Ya. Cut Nyak Dien hanya seorang perempuan. Laksamana Malahayati ketika melawan Portugis itu hancur hatinya karena menjanda di usia muda. Tapi mereka berhasil mengusir armada Portugis dari Aceh. Jadi jasad yang besar, yang banyak asupan proteinnya, nge-gym tiap hari, besar adzalatnya, ya siku-sikunya ini besar, tapi belum tentu ketika azan dia mau lari ke masjid, ketika tarawih sanggup kakinya untuk mendengarkan ayat Quran. Kadang-kadang dia angkat beban ya, kuat. Tapi giliran imam panjang dikit udah bergetar lututnya. Protes katanya, "Ala imam jangan terlalu panjang bacaan." Seperti itu. Jadi adanya keseimbangan antara ruh dan jasad ini melahirkan orang-orang yang tidak berhenti dengan jihad. Ya, Yahya Sinwar bahkan di akhir hayatnya dia tidak mau lemah dengan keadaannya yang sudah sakaratul maut. Dia pukul-pukul itu drone yang akan menyerangnya. Dia mau tunjukkan kepada dunia bahwasanya jihadku ini bukan jihad orang munafik. Ya, udah luka, pasrah nunggu kematian, enggak. Sampai daya yang terakhir, tek, tek, tek. Akhirnya meninggal. Itu karena apa? Campuran antara ruh dan jasad yang seimbang. Oleh karena itu, marilah kita ciptakan dalam rumah tangga kita itu jasad dan roh itu diisi dengan seimbang. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa zurriyatina wa la tadurruhum wa wafiqhum ala ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah
Nah, Masya Allah, Masya Allah. biasa. Sudah. Sudah. Enggak, malam. Halo. Dicariin Saroni. Ya. Ane tungguin tadi jadi imam. Iya beneran. Kita tungguin. Cian Pak Marno. Ya, depan. Cara, Masya Allah, taqabbalallah. Allah, Masya Ahsan ya Allah. Insya Allah seimbang ya, jasad sama roh ya. Tekon di Wiswira teko-teko. Habibi. Kemana? Afad. Kemarin ada Siraj malam.